Perkenalkan, nama saya Lena Saragi dengan NIM 11S24009. Di sini saya ingin mempresentasikan summary dari materi praktikum yang sebelumnya, yang mencakup 8 struktur, data beserta visualisasi alur, dan analisis BICO dari tiap metodenya. Di sini, yang pertama, kita akan membahas linked list. Linked list ini merupakan struktur data linear berupa rantai node. Setiap node-nya itu menyimpan sebuah nilai dan sebuah pointer bernama next yang menunjuk ke node berikutnya. Kita punya dua referensi utama, yaitu head di node pertama dan tail di node terakhir. Node terakhir ini selalu menunjuk ke nol dan berbeda dari array. Linked list ini tidak butuh memori yang berurutan. Tiap node-nya itu bisa berada di mana saja di memori, dihubungkan oleh pointer. Di sini terdapat metode append dan prepend. Di sini metode append itu untuk menambah node baru di akhir list. Caranya itu dengan membuat node baru, kita pasang ke tail.next, lalu update tailnya itu ke node baru. Di sini tidak ada iterasi apapun, langsung BICO-nya itu langsung O1. Selanjutnya untuk prepend ini menambah di awal. Caranya itu kita mengarahkan next node baru ke head yang lama. Lalu kita akan mengupdate ke node baru. Untuk BICO-nya juga O1, keduanya cepat karena kita punya referensi langsung ke head dan tail. Selanjutnya ada metode remove last dan remove first. Remove last ini harus ON karena kita tidak punya referensi ke node sebelum tail. Di sini kita harus iterasi dari head sampai menemukan node yang next-nya adalah tail. Setelah ketemu, node itulah yang menjadi tail baru, lalu tail.next-nya kita set 0. Remove first-nya itu akan jauh lebih mudah, cukup menggeser head ke head.next. Di sini tidak ada iterasi, maka langsung O1. Selanjutnya ada metode get, set, insert, remove, dan reverse. Yang pertama, metode get ini untuk mengambil node di indeks tertentu dengan iterasi dari head. BICO-nya itu ON. Set ini lalu ada set yang memanfaatkan get dulu baru mengubah nilainya. Metodenya itu ON. BICO-nya itu ON. Selanjutnya ada insert, yaitu untuk menyisipkan node baru antara dua node. Kita get menghapus dengan cara serupa, keduanya itu ON karena bergantung pada get. Selanjutnya reverse. Reverse di sini kita harus swap head dan tail dulu. Head itu lama menjadi tail dan tail lama menjadi head. Lalu kita iterasi seluruh listnya dengan 3 variabel, yaitu before, temp, sebagai current, dan after. Lalu di tiap langkah kita arahkan next, lalu menunjuk ke depan menjadi menunjuk ke belakang. Hasilnya itu seluruh listnya akan terbalik dan BICO-nya itu ON karena mengunjungi semua node sekali. Di sini ada studi kasus. Kalau ada empat, yaitu mencari node tengah, deteksi looping, reverse between, dan hapus duplikat. Pertama di sini mencari node tengah yang menggunakan teknik 2 pointer. Slow bergerak 1 langkah, fast bergerak 2 langkah. Saat fast-nya itu sampai akhir, slow-nya persis di tengah. Dan kedua, di sini ada mendeteksi loop yang menggunakan Floyd Cycle Algorithm. Jika slow dan fast-nya itu bertemu, ada loop-nya di list. Dan yang ketiga ada reverse between, balik node dari indeks tertentu ke indeks lain. Yang keempat ada hapus duplikat dengan bantuan hashset untuk track elemen yang sudah muncul.
Selanjutnya ada doubling list. Doubling list di sini merupakan pengembangan linked list biasa. Perbedaan utamanya itu setiap node yang sekarang punya 2 pointer, next ke depan dan pref ke belakang, yang memungkinkan traversal 2 arah. Dan yang paling penting, remove last kini bisa O1 berkat pointer pref. Di sini metode dan kompleksitas waktunya itu untuk ada append, prepend, get, insert, remove last, remove first, set, dan remove. Semua operasinya di ujung list itu adalah O1 kalau di ujung, dimana append pasang node baru, atur prefnya ke tail lama, lalu update tail. Dan remove last, tailnya itu sama dengan tail.pref, lalu tail.nextnya itu sama dengan 0. Di sini kita tidak perlu iterasi apapun, karena keunggulan yang paling signifikan dibanding linked list biasa yang butuh ON untuk remove last. Dan prepend di sini untuk mengatur next node baru ke head lama. Head.pref di sini ke node baru, lalu mengupdate head. Remove first, head sama dengan head.next, head.pref sama dengan 0. Selanjutnya, get di doubling list ini, kalau indeksnya itu di paruh pertama, kita mulai dari head. Dan jika paruh keduanya itu kita mulai dari tail menggunakan pref. Secara big O tetap ON, tapi secara praktis rata-ratanya itu 2 kali lebih cepat. Dan selanjutnya ada set, insert, dan remove, yang semuanya adalah ON. Yang karena bergantung pada get. Insert juga harus mengatur pointer next dan pref di kedua sisi node baru. Untuk studi kasusnya di sini ada 3, swap first dan last, reverse, dan periksa palindrom. Di sini swap first and last hanya menukar nilai antara head dan tail, bukan node-nya, di mana big O-nya itu O1. Selanjutnya untuk reverse, itu untuk membalik seluruh list dengan menukar pointer next dan pref di setiap node-nya, di mana big O-nya itu ON, dan periksa palindrom menggunakan 2 pointer dari kedua ujung yang bergerak ke tengah sambil membandingkan nilai ON. Selanjutnya ada stack. Stack di sini menggunakan prinsip LIFO, yaitu last in first out. Dan stack ini yang terakhir ditaruh adalah yang pertama diambil. Stack hanya beroperasi di satu ujung yang disebut top, dan yang membuat kedua operasinya push dan pop itu selalu big O. Big O-nya O1. Di sini ada push dan pop. Push di sini menambah elemen baru di atas. Kita mengarahkan next node ke top lama, lalu topnya itu di-update ke node yang baru. Selanjutnya pop mengambil dan menghapus elemen teratas, lalu menyimpan top ke temp, dan menggeser top ke top.next, dan memutus koneksi temp, lalu return temp, dan tidak ada iterasi di keduanya, maka akan selalu O1. Untuk studi kasusnya di sini ada 3, yaitu reverse string. Yang pertama, untuk push setiap karakter satu persatu, lalu pop semuanya, karena LIFO itu karakternya keluar dalam urutan terbalik. Dan yang kedua itu ada parenthesis balance. Parenthesis balance ini push setiap kurung buka dan pop setiap kurung tutup. Nah, jika stacknya itu kosong di akhir dan tidak ada mismatch, string seimbang. Dan yang ketiga itu ada sort stack. Sort stack itu mengurutkan isi stack menggunakan hanya push, pop, pick, dan is empty. Yang lebih menantang karena tidak bisa memakai struktur data lain. Selanjutnya ada kue. Kue di sini merupakan kebalikan stack.
yang menggunakan FIFO atau first in first out, yang sama seperti antrian di kasir. Yang duluan datang adalah yang duluan dilayani. Kita punya dua ujung, yaitu first di depan untuk dique dan last di belakang untuk enque. Enque di sini menambah di belakang, yaitu last dot next sama dengan not baru. Lastnya itu diupdate ke not yang baru, big O-nya itu O1, dan dique itu mengambil dari depan, yaitu menyimpan first ke temp, lalu menggeser first ke first dot next, dan memutuskan koneksi temp, maka akan langsung return temp. Big O-nya itu juga O1 seperti stack, kue ini juga selalu O1 untuk operasi utamanya karena kita punya referensi langsung kedua ujungnya. Untuk studi kasus yang pertama itu adalah stack to kue. Stack to kue ini menggunakan dua stack untuk mensimulasikan kue saat in kue push ke stack pertama, dan saat di kue jika stack keduanya itu kosong, dipindahkan semua dari stack pertama ke stack kedua lalu pop. Efeknya itu urutan FIFO-nya tercapai, dan studi kasus yang kedua ada made in kue. Made in kue ini ekspresi matematika yang disimpan di kue sebagai string, lalu kita di kue satu persatu untuk mengevaluasi hasilnya. Selanjutnya ada binary search tree. Binary search tree ini adalah tree dengan aturan yang sangat jelas. Semua nilai di subtree kiri lebih kecil dari parent, dan semua di subtree kanan lebih besar. Aturannya ini menjadikan BST ini menjadi lebih efisien. Dan di setiap langkah pencariannya itu kita langsung mengeliminasi separuh data yang tersisa. Di sini ada method insert and contains. Insert di sini dimulai dari root, lalu di setiap node-nya itu kita bandingkan. Jika nilai barunya itu lebih kecil, belok kiri, dan lebih besar belok kanan, terus sampai menemukan slot 0. Disinilah node barunya itu ditempatkan. Contains-nya itu persis sama, menelusuri tree sampai ketemu nilainya atau mentok 0. Dan keduanya itu O log n untuk BST yang seimbang karena setiap langkahnya itu mengeliminasi separuh data. Word case-nya ON jika terjadi data dimasukkan dalam urutan terurut sehingga tree-nya itu menjadi seperti list. Selanjutnya sebelumnya ada delete juga. Delete di sini adalah operasi yang paling kompleks karena ada 3 kasus yang berbeda, yaitu kasus yang pertama, node adalah leaf atau daun. Di sini tidak punya child sama sekali, cukup lepas pointer dari parent. Dan yang kasus yang kedua yaitu node punya tepat satu child yang menyambungkan parent langsung ke grandchild. Skip node yang dihapus. Dan kasus yang ketiga itu node punya dua child, kita cari in order successor, yaitu node terkecil di subtree kanan. Ganti nilai node yang dihapus dengan nilai successor yang lalu dihapus dari posisi asalnya. Kenapa di sini successor? Karena nilai yang kecil itu masih lebih besar dari semua nilai di subtree yang kiri untuk menjaga properti BST-nya itu untuk tetap valid. Selanjutnya untuk studi kasus di sini ada 3, yaitu yang pertama untuk menghapus node tree. Hapus node ini sudah dibahas dengan 3 kasusnya. Jumlah node itu menggunakan rekursi, menghitung node kiri tambah node kanan tambah 1 untuk diri sendiri. Jumlah daun juga rekursi. Jika node tidak punya child sama sekali, kita akan menghitung sebagai daun. Dan semuanya ini big O-nya itu ON karena harus mengunjungi semua node. Selanjutnya ada hash table. Hash table di sini menyimpan data dalam format key value. Kuncinya itu di sini adalah hash function. Hash function itu sebuah fungsi yang mengubah string key menjadi angka indeks. Indeks inilah yang menentukan di bucket mana data itu disimpan. Masalahnya
Di sini ada collision, dua buah key yang berbeda bisa menghasilkan indeks yang sama. Dan dapat diatasi dengan separate signing, di mana setiap bucketnya itu menyimpan link list dari semua pasangan key value yang berkolisi di sana. Selanjutnya ada metode set, get, dan case. Di sini has function, kita iterasi setiap karakter key, di mana kita mengambil nilai ASCII kali 23, lalu menambahkan ke hash dan memodulo dengan ukuran data map. Di sini angka 23 dipilih karena bilangannya itu prima dan membantu distribusinya itu lebih merata. Set, ada metode set. Metode set di sini untuk menghitung indeks dari key lalu disimpan di bucket yang sesuai. Big O-nya itu O1. Dan lalu ada metode get untuk menghitung indeks yang sama lalu mencari key di link list dalam bucket itu. Big O-nya juga O1. Case-nya ini harus di-scan untuk semua bucket, di mana Big O-nya itu ON. Untuk studi kasusnya itu ada dua. Yang pertama, studi kasus temukan duplikasi, kita iterasi array sambil menyimpan setiap elemen ke hash table. Jika kita mencoba memasukkan elemen yang key-nya sudah ada, yang berarti itu duplikat. Dan Big O-nya itu di sini ada ON, di mana jauh lebih efisien dari brute force next loop, yang Big O-nya itu ON pangkat 2. Untuk yang studi kasus yang kedua yaitu karakter pertama tidak berulang. Tahap pertama itu kita menghitung frekuensi tiap karakter dengan hash table. Tahap yang kedua, kita akan men-scan ulang string dan mengembalikan karakter pertama yang frekuensinya 1. Biasanya keseluruhannya itu adalah ON. Selanjutnya ada graph. Graph ini terdiri dari vertex, setiap simpul dan edge-nya itu sebagai hubungan antar simpul. Kita mengimplementasikan menggunakan adjacency list yang berbasis hashmap dan array list. Tiap vertex-nya itu menjadi key di hashmap dan value-nya merupakan array list yang berisi semua vertex yang langsung terhubung. Untuk representasinya ini hemat memori untuk graph yang jarang terhubung. Di sini ada metode dan Big O-nya dan studi kasusnya juga. Yang pertama metodenya. Di sini ada metode add vertex yang hanya memasukkan key baru ke hashmap dengan array list kosong, di mana Big O-nya itu O1. Lalu ada add edge, menambahkan satu sama lain ke adjacency list masing-masing vertex, di mana Big O-nya itu adalah O1. Selanjutnya ada remove edge yang mencari dan menghapus kedua adjacency list, di mana Big O-nya itu OE, di mana E adalah jumlah edge per vertex. Lalu ada remove vertex yang paling mahal. Di sini harus menghapus vertex dari adjacency list semua tetangganya satu persatu, lalu menghapus dari hashmap, di mana Big O-nya itu O, V plus E. Untuk studi kasusnya itu, studi kasus kita harus mencari jarak terdekat antara dua titik menggunakan algoritma Dijkstra. Idenya itu sederhana. Di sini kita mulai dari titik sumber dengan jarak 0, menyimpan jarak ke semua vertex lain dengan nilai tak hingga, lalu secara iteratif selalu pilih vertex yang belum dikunjungi dengan jarak terendah saat ini. Dari vertex itu, update jarak ke semua tetangganya jika jalur lewat vertex ini hanya ternyata lebih pendek, dan kita akan mengulangi sampai semua vertexnya itu dikunjungi atau targetnya itu tercapai. Hasilnya itu jalur dari titik 0 ke titik 4 yang paling efisien adalah 7, 6, dan 5. Dengan total jarak di sini ada 21. Dan yang terakhir ada heap. Heap di sini merupakan complete binary tree yang disimpan dalam array list biasa, bukan pointer based tree. Dan ada max heap,
di mana rootnya itu selalu nilai terbesar, dan min-hep di mana rootnya itu selalu nilai terkecil. Karena sifat complete binary tree yang ketat, kita bisa representasi seluruh struktur dengan array dan rumus indeks sederhana. Helper method seperti left child, right child, parent, dan swap semuanya itu adalah O1 yang merupakan hanya operasi matematika. Untuk metode insert dan remove, di sini insert menambah elemen di akhir array dulu, lalu bubble up dibandingkan dengan parent, swap jika lebih besar dari parent untuk max hep. Terus naik sampai posisi yang tepat. Karena tinggi tree-nya itu adalah log n, proses ini menggunakan big O log n. Remove-nya itu mengambil root, yaitu nilai maksimum, lalu ganti root dengan elemen terakhir array. Setelah itu dilakukan sync down, membandingkan dengan kedua child, swap dengan child terbesar jika lebih kecil dari mereka, terus turun sampai posisi yang tepat. Big O-nya itu juga O log n. Untuk studi kasusnya di sini elemen terkecil ke K, di mana kita memasukkan semua elemen ke min-hep, lalu pop sebanyak K kali, dan elemen terakhir yang di pop itu adalah elemen terkecil ke K. Selanjutnya max elemen di sini iterasi array-nya itu sambil track nilai maksimum saat ini. Nah, jika elemen barunya itu lebih kecil dari max, ganti nilainya dengan max, dan jika lebih besar, kita akan update max ke nilai baru. Hasilnya, setiap posisinya itu berisi nilai terbesar yang pernah muncul hingga posisi itu. Untuk kesimpulannya, di sini stack dan kue itu paling konsisten dengan O1 di semua operasi utamanya. Dan hash table juga O1 untuk lookup dan insert rata-rata. Karena itulah kenapa sering dipakai untuk optimasi. Selanjutnya untuk double linked list, unggul dari linked list biasa karena remove last-nya menjadi O1. Dan BST dan hep sama-sama O log n untuk operasi inti, dan grab bergantung pada jumlah vertex dan edge. Di sini tidak ada satu struktur data yang selalu terbaik untuk semua situasi. Setiap struktur itu punya trade-off tersendiri. Kita menggunakan hash table untuk lookup cepat, hep untuk kebutuhan priority queue, BST untuk data yang perlu selalu terurut, dan grab untuk relasi antar entitas yang kompleks. Dan kemampuan memilih dan menganalisis struktur data yang tepat menggunakan Big O ini dapat kita gunakan dengan materi tadi.